Jadi persiapan untuk menikah itu bukan seperti kita membaca buku yang besoknya bisa kalau kita nggak paham bisa balik lagi ke halaman berikutnya gitu. Tapi menikah itu konsepnya adalah buku yang berlanjut gitu. Buku yang harus ditulis, besoknya harus menulis cerita apa. Gitu istilahnya loh, Kak. Keren ya kan? Rasanya. Jadi ketika kita nggak memahami makna menikah itu dan kemudian kita cuman menikah karena nyinyiran orang, konsepnya itu kayak kamu memenuhi kebutuhan lingkungan Anda, bukan memenuhi kebutuhan Anda untuk menikah. Assalamualaikum teman-teman Inongto, udah lama ya nggak ketemu. Hari ini kita ketemu lagi di channel yang banyak nih teman-teman yang nunggu video yang terbaru. Kemarin soalnya kita benar-benar sibuk ya, jadi belum sempat update video yang baru. Nah hari ini kita sudah bersama dua bintang tamu kita nih, cuy-cuy kece ya, para jomblo. Tapi ini jomblo yang produktif ya. Nah di sini sudah ada Lia, sapa dulu dong pemirsa Inongto. Hai, nama saya Lia. Dan di sini udah ada Ida. Pada udah tahu dong. Udah ada. Maulida ya. Ini SKSD nih. Sok kenal dekat ya Allah. Nah ini kita udah ada nih dua jomblowers ya, tapi produktif ya. Yang bilang? Yang bilang gini. Kayaknya nggak kita nggak ada. Yang bilang statusnya apa ya? Kita hidden yuk. Oke, kita hi guys. Ini kalau Ida sendiri udah tahu ya, aktivitas Ida ini kan lagi ya jomblo, tapi statusnya itu lagi mahasiswa S2 gitu ya. Jadi jomblo yang produktif. Sebenarnya jomblo itu menurut Ida kesepian gak sih? Kalau kan dari diri saya sendiri sih. Sebenarnya jomblo itu ada dua kategori menurut saya. Dikatakan kesepian kalau dia nggak berteman, ya nggak sih? Ya kalau bisa kita punya temannya kita happy aja kan, maksudnya hangout gitu kan, keluar gitu. Tapi kalau misalnya cuman kayak sekedar ngurung diri dan kita cuman ya aku juga pernah mengalami hal tersebut ketika aku belum lanjut S2 gitu. Itu merasakan kesepian yang sangat dan belum lagi dengan cibiran nyinyiran dari bawah kan. Ya, dari bawah tuh banyak tuh nyinyirannya. Nampak kali pengangguran ya. Iya, karena nampak banget pengangguran, udah gitu. Nganggur, jomblo, nggak ada yang say hello setiap pagi gitu istilahnya ya. Hello, selamat makan, selamat siang gitu istilahnya kan. Harusnya ada yang itu untuk memotivasi kita aja sebenarnya. Cuman ya itu tadi Kak, dikatakan kesepian itu depends on condition. Ya, ya depend on condition. Karena kalau misalnya konsep kesepian orang jomblo pun nggak juga. Orang jomblo ada banyak juga yang produktif, sibuk malah ada orang yang nggak jomblo itu bukan pengaruh karena dia nggak mau punya pasangan kayak gitu. Malah karena saking sibuknya gitu ya kan, mereka bahkan memilih untuk jomblo gitu istilahnya, karena nggak mau orang terbebani secara hati gitu istilahnya. Oke sih, nggak mau terikat secara hati. Iya. Jadi pengen bebas, pengen berekspresi, pengen ngelakuin apa aja hal-hal yang positif. Kalau dia sendiri selama ini punya pacar nggak sih? Jangan-jangan dia punya pacar nih? Kalau sekarang sih Mas ada. Iya. Jadi dia punya pacar nih. Jadi sebenarnya jomblo itu kita ya. Gimana nih? Guys, tadi salah ya guys. Jadi jomblo itu kita. Bagi Lia ini berarti Lia kan yang punya pasangan gitu ya. Aduh, kenapa nggak di hidden aja sih untuk sementara pacarnya di hide aja gitu. Jadi apa tuh namanya? Kalau Lia pernah ngejomblo nggak sih? Ya pernah ya. Pernah ya. Nah, apa yang Lia rasain saat Lia jadi jomblo, merasa kesepian? Dulu kalau jomblo waktu masih kuliah. Iya. Cuman karena sibuk belajar jadi nggak kepikiran untuk pacaran tuh nggak kepikiran. Kalau misalnya ada orang suka ada, cuman tuh nggak ini apa? Timbul rasa itu nggak ada. Suka orang manisnya kayak gini. Timbul rasa suka tuh belum ada. Belum ada gitu. Jadi kalau menurut Lia pacaran itu penting nggak sih? Ayo, kecepatan kamu. Sejujurnya, jujur. Here's to be honest, ya nggak sih? Iya. Kalau dibilang penting ya penting sedikit. Dikit. Penting itu karena apa gitu? Kayak ya, nggak bisa bilang. Maksudnya
perkenalan dulu sebelum pernikahan gitu atau apa? Iya, perkenalan sebelum nikah. Mungkin biar tahu dulu kayak mana dia, sifat dia gitu. Kalau Ida kan ini Ida punya teman Lia yang sekarang dia udah punya pasangan nih, nggak jomblo lagi dia ternyata, teman-teman udah punya pasangan Lia nih, tapi kemarin dia jomblo ya. Kalau Ida sendiri ya Lia itu kalau dia punya pasangan kalian harus waktu ketemu meet up-nya itu susah nggak sih? Gue harus curhat nih ya guys. Sebenarnya semenjak dia udah punya pacar atau punya pasangan gitu ya, komunikasi aja sih nggak intens lagi kayak dulu, ya nggak sih? Iya kan? Maksudnya dia mungkin udah punya ini, maksudnya intens membagi waktu ya, membagi waktunya untuk ke pasangannya kan. Kalau dulu kan 24 jam dia ngapain lu gitu istilahnya kan. Itu ada gitu waktunya 24 jam. Dan sekarang mungkin dia lagi sibuk kerja juga gitu kan, kerja kan itu menjadi prioritas juga buat dia gitu. Jadi ya udah gitu aja. Ada sih pasti ada perbedaannya ketika orang jomblo sama Kalau Deda nih, Deda mau nikah di usia berapa sih? Ada planning untuk pernikahan atau ya ngalir aja lah, nanti kapan ketemu yang cocok gitu? Kalau misalnya target ya, targetnya sih usia 26 gitu. Atau sekarang usianya? X. Sekarang usianya bla 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 ya. Bla gitu kan. Pokoknya ada targetnya segitu ya. Intinya udah lewat dari target belum? Belum. Ya kalau misalnya itu belum lewat dari target gitu. Cuman sekarang lagi fokusnya ya Allah stres banget S2 sih fokusnya. Ya fokusnya untuk menyelesaikan S2 dulu. Tapi kalau misalnya ada yang serius ya kan, kalau ada yang serius silakan. Tapi lihat dulu ya. Kalau ada yang serius ya udah mau gitu. Tapi izinkan saya menyelesaikan perkuliahan saya dulu gitu istilahnya. Kalau misalnya penting sih pendidikan bagi kamu? Kalau menurut saya tuh Abahnya tanya apa? Iya kakak kan ini juga Kak jomblo. Ya kan? Aduh, kenapa sih saya harus diteror hari ini gitu ya? Jadi kalau misalnya kakak kan gini ya, maksudnya space waktunya udah lama gitu ya kan Kak, maksudnya menjomblo, kategori menjomblo menurut kakak sekarang tuh gimana ini perasaan kakak? Sebenarnya gini dia ya, pemirsa untuk kalau misalnya jomblo itu dia ada orang yang merasa dirinya jomblo, ada orang yang merasa dirinya aku nggak jomblo gitu. Sebenarnya kita arti dari jomblo itu sendiri apa? Ada orang yang punya pasangan tapi dia LDR-an. Jadi kayak dia menganggap ya sama aja jomblo, gitu ya sama aja kayak pasangan tapi jauh ya udah aku LDR-an jomblo gitu kan. Jadi saat ditanya kamu punya pasangan sih, enggak aku jomblo, karena dia menganggap yang namanya punya pasangan itu ada di dekat, ada di samping dia gitu, ada yang bisa diajak tukar pikiran bareng, bisa diajak jalan bareng. Kalau misalnya LDR-an ya anggapnya jomblo gitu kan. Itu kembali lagi ke arti jomblo bagi seseorang gitu. Jadi, tapi kan kalau misalnya apalagi ya di Indonesia culture-nya tuh usia menikah itu pasti usia yang kalau perempuan tuh 21 ya gitu atau gitu ya. Pokoknya culture-nya lebih muda lah dibanding misalnya kalau kita bandingkan orang Korea gitu. Orang Korea kan nikahnya 30-an. Ya? Kalau Indonesia ini negara yang besar, jadi dia kayak menurut aku sih beda, tempat itu beda. Kalau sekarang untuk usia nikah di Indonesia itu nggak ada batasnya lagi sih teman-teman, karena kayak sebenarnya nggak ada batas, cuma kadang-kadang kita kan dari tetangga kayak dapat kamu belum nikah ya, kamu udah usia segini loh kok belum nikah gitu. Ya itu makanya sosial normnya yang kayak gitu, maksudnya ya, ke culture nggak ada. Sebenarnya culture itu juga dari Indonesia sekarang udah mulai bergeser untuk culture. Karena mungkin udah menikah di usia 22, 23, 25 itu udah mulai bergeser sekarang. Jadi kayak orang udah lebih open minded, kayak kalau misalnya dia sendiri lebih bahagia, kalau misalnya dia sendiri lebih produktif, kenapa dia harus punya pasangan, maksudnya gitu. Jadi kayak freedom for marriage lah ya. Iya. Kalau Lia sendiri emang sama ini kalau punya pacar di masyarakat kita ini kan justru kayak kata pacaran itu kan kayak
masih sifatnya negatif ya, kayak Iya. ya biarpun kita nggak ngapa-ngapain gitu kan, tapi kayak itu kayak mana kalau Lia sendiri itu di tetangga-tetangga Lia tahu nggak sih Lia punya pacar? Ya ada nggak sih Enggak yang sih. komen-komen negatif gitu Kalau istilahnya? tetangga-tetangga belum. Kadang kan pacarannya kan di sini. Oh gitu. Oh, di kampung tuh belum. Lia. Kalian lihat di sini ngekos. Oh gitu. Jadi dia nih lagi disembunyiin. merantau ke Banda Aceh gitu kan. Jadi pacarnya disembunyiin. Ya, tapi kalau Kalau keluarga mah ini nanti video ini tayang, keluarga kamu tahu loh kamu punya Iya. pacar, terus tetangga kamu juga tahu kamu punya pacar. Nggak apa ya, tapi aman kalau ya. keluarga Kalau pacar kamu udah pasti dia senang kan, berarti aku diakui gitu ya. Masuk channel YouTube guys. tapi kalau keluarganya tuh tahu. Tahu Cuman ya. tetangga tuh belum. Oh berarti memang udah ada planningnya mau nikah gitu. Emang usia berapa pengen nikahnya? Ya insya Allah tahun depan sih. Asik. Berarti di usia Keberapa Di? Kedua 25. Emang targetnya 25 nikah ya? target sih enggak sih. Enggak ya? Karena mau tahun depan. Oke, ngalir aja gitu ya. Berarti udah siap untuk tahun depannya ya. Oke, kita mau ini kan ada netizen nih yang bilang barusan. Iya, ada netizen yang sering bilang gini guys. Jadi jomblo itu nggak sekedar kesendirian, kesepian, konsep negatif jomblo kan seperti itu ya Kak. Tapi sebenarnya jomblo itu juga punya hal-hal yang produktif bisa dilakukan gitu istilahnya ya. Kayak Lia misalnya, apa tuh Li, kerjanya? Hias sampah. Iya, ya sampah itu kan suatu hal yang produktif. Tapi Lia nggak jomblo guys. Ya kan sih? Ya kayak saya Kamu gitu. waktu masih jomblo udah hias sampah tuh belum? Udah. Udah ya. Udah. Berarti dia dari kejombloan menghias belum Kak, belum. Ya. Oke, lanjut Ida Ya tentang kayak masalah Kak Ainul. persepsi netizen tadi tentang masalah jomblo. Iya, sebenarnya kalau misalnya dibilang produktif, depends on kita gitu kan, kita gitu kan. Cara kita gimana apa namanya tuh mengartikan atau memanifestasikan gitu istilahnya konsep jomblo tersebut. Ya kan? Kalau misalnya kita dengar nyinyiran orang, ya Allah, itu mau sepanjang rel kereta tuh kayak nggak putus-putus ya nggak sih? Nggak ada bisa balik belok gini ya, gitu istilahnya. Istilahnya seperti itu Kak. Iya. Jadi kalau misalnya dikatakan jomblo itu ya udah nggak usah bilang sedih banget sih gue jomblo gitu ya Allah. Kayak dunia ini kiamat apa ya? Kok misalnya awalnya kan gini ya, kita emang berfase jomblo dulu gitu kan. Terus nanti kalau misalnya dalam proses perkembangan development kayak gitu tuh, kalau misalnya usia 20-an itu emang kita sedang kayak butuh intimasi. Intimasi itu artinya kita butuh pasangan loh Kak. Ya kan? Kita butuh pasangan. Kemudian nanti itu akan ada ininya, stage-nya. Kita akan melalui hal tersebut. Dan sekarang tahap yang kita ini emang pertama tahap kesendirian dulu. Kemudian nanti akan ini berkembang nih pola pikir kita. Oh, nanti kebutuhan kita apa? Aku butuh ini seseorang gitu. Seseorang itu ya dalam artian konsepnya kayak berbagi cerita, berbagi pikiran dan sebagainya kayak gitu. Cuma kalau misalnya produktif tadi yang kayak Kak Ainul. Kalau misalnya Ida sendiri itu tanggapin nyinyiran netizen yang nanyain, kapan kawin? Kamu kapan kawin? Gitu. Kok kapan kawin sih? Sebenarnya sih konsepnya kan emang lu udah punya stok jodohnya, kasih dah gua gitu istilahnya ya kan sih. Makanya Emang segampang itu gitu. Yang udah nikah aja ini kapan cerai bisa kayak gitu ya. Bukan kapan cerai, konsepnya yang nikah aja itu bebannya luar biasa Kak gitu kan. Jadi persiapan untuk menikah itu bukan seperti kita membaca buku yang besoknya bisa kalau kita nggak paham bisa balik lagi ke halaman berikutnya gitu. Tapi menikah itu konsepnya adalah buku yang berlanjut gitu. Buku yang harus ditulis, besoknya harus menulis cerita apa gitu istilahnya loh Kak. Keren ya kan? Rasanya. Jadi ketika kita nggak memahami makna menikah itu dan kemudian kita cuman menikah karena nyinyiran orang, konsepnya itu kayak kamu memenuhi kebutuhan lingkungan Anda, bukan memenuhi kebutuhan Anda untuk menikah gitu. Berarti ketika kamu menikah karena orang lain, ya udah aku menikah, ya udah sih ikutin orang tua gitu atau ikutin nyinyiran orang. Yang penting kan nanti konsepnya udah nggak kena nyinyiran lagi. Tapi setelah itu kamu akan dinyinyir lagi. Kamu kapan punya anak? Kamu kapan punya rumah? Kamu kapan punya mobil? Ya Allah, apakah hidup ini perkara kapan? Ya nggak sih? Capek nggak sih? Ya udah istilahnya
kalau misalnya kita terus menerus mendengarkan orang lain, ya kamu nggak akan pernah mendengarkan diri kamu sendiri. Oke, jadi nggak ada waktu untuk bahagia ya? Ya. Capek ngikutin permintaannya netizen ya? Iya, nanti konsepnya healing. Ya nggak sih? Padahal healing itu bukan seperti itu loh Kak konsepnya gitu. Tapi kamu nggak takut nikah kan? Enggak, aku sih nggak takut nikah. Cuman berhati-hati aja. Misalnya apa nih yang harus diperhatikan? Pertama sih ya ininya karakter si cowoknya gitu. Kalau misalnya kalau misalnya dia sukanya mukul, ya Allah badan aku udah kurus kayak gini, dipukul kayak mana ya? Ini kayaknya masih efek Leslar nih. Iya guys. Enggak juga sih. Itu Leslar ini banget ya Kak. Badan kecil dipukul lagi. Iya. Kalau Kakak gimana konsepnya? Kalau aku, kenapa Kakak sampai saat ini? Kalau aku gini guys, kalau aku kalau ditanya soal pasangan itu, aku dari dulu jujur aja rumit ya. Oke, rumitnya kenapa nih Kak? Karena gini, aku gimana ya? Ada orang misalnya yang nggak usah, ya udah jangan terlalu milih gitu, ingat umur atau ingat apa gitu kan? Aku nggak bisa. Kalau aku nggak bisa, karena menurut aku menikah itu sama orang yang kita anggap itu dia bisa sejalan dengan kita, bisa berdampingan kayak gitu. Oh misalnya dia cuman ada untuk menghilangkan status jomblo, ya ngapain? Yang ada nanti tambah beban gitu. Kayak makanya aku suka ada orang yang bilang lebih baik kita berjalan sendiri tapi terarah daripada kita berjalan berdua tapi dengan orang yang salah. Dalam kan maknanya? Iya guys. Cari sendiri ya maknanya guys. Jadi aku memilih cara yang berjalan sendiri tapi aku tahu arah daripada jalan berdampingan tapi nggak tahu arah. Nggak tepat dengan dengan orang yang salah gitu. Iya gitu. Oke. Kalau dia memang udah siap dan mantap ya. Lia kenapa siap mantap buat menikah tahun depan? Apakah kita menderita? Nah, itu nyinyir kembali lagi ke netizen. Mungkin suka banget netizen di belakang layar ini menyindir kita ya. Oke. Justru netizen yang nyinyir itu kita harus mempertanyakan dia bahagia nggak sih? Iya, konsepnya seperti itu. Seberapa bahagia Anda ya nggak sih? Jadi gini, kita punya kadang orang yang LDR-an itu, yang punya pasangan LDR-an itu yang di mata kita itu sangat menyakitkan. Nih dia nikah tapi suaminya nggak di samping, sama aja sendiri ya, jomblo gitu kan. Enggak. Karena kita butuh suami itu, butuh teman itu ya bukan cuma sekedar untuk bukan sekedar untuk berantem gitu kan. Jadi maksudnya gini, kembali lagi ke diri kita ya, kita produktif nih. Kalau kita produktif, kita nggak akan nungguin kabar dari pasangan, harus dikabarin ngapain. Pokoknya hal-hal yang nggak penting itu udah blacklist. Nggak ada lagi yang nanya, kamu di mana, ngapain, bablas segala macam, itu udah enggak. Jadi kita jangan menganggap juga orang yang LDR-an atau jomblo itu hidupnya melarat, merana, enggak guys. Merana tanpa arah. Oke, kalau kamu Lia, sekarang kamu kan udah nggak jomblo lagi, udah punya pasangan. Nah, selama kamu menjalin hubungan itu, udah berapa kali sih berantemnya? Mungkin ada putus balik. Kalau putus balik ya nggak ada. Tapi kalau berantem bisa sering. Itu berantem karena satu ini cemburu buta. Tapi dianya dia enggak. Ini kamu selama pacaran udah berapa persen tahu dianya gitu? Iya. Masih 8 sih, 80%. Belum 10. Jadi tapi menurut Kakak gimana sih Kak, misalnya nih, kalau misalnya nih Kakak menentukan ingin menikah sama orang itu, kan ada konsepnya tuh, kalau misalnya di Islam itu kan ta'aruf ya. Kayak misalnya kita kayak kenal dia tuh dari kerabat dia gitu, atau kita nggak kontekan langsung sama dia gitu, nggak say hello setiap pagi kayak gitu istilahnya. Itu Kakak bisa nggak sih menikahi orang seperti itu? Misalnya Kakak nggak kenal dia 100% kan? Bahkan ada orang yang bilang gini,
cinta itu perkara belakangan gitu istilahnya. Cinta itu akan tumbuh setelah kamu menikah. Sebenarnya cinta yang sebelum menikah itu adalah cinta bullshit gitu katanya kan. Coba dong jelaskan itu gimana. Kalau aku pribadi, aku tahu kalau ta'aruf, kalau yang secara benar dalam Islam itu ya memang secara ta'aruf ya. Tapi aku nggak bisa di ta'aruf. Jadi guys, buat laki-laki yang mencoba menta'arufkan kayak ini. Jadi kayak gini, kayak gimana ya? Kalau misalnya soal pasangan itu, aku sendiri, aku pengennya itu kayak aku nemu sendiri. Ya. Kayak saat kita kenalnya karena kenal sendiri, kayak aku punya tantangan, punya sendiri. journey lah ya kak. Iya, journey kita menemukan jodoh gitu. Iya, jadi untuk mengenali dia lebih dalam gitu. Jadi kalau misalnya yang sistem ta'aruf itu kayak mana ya, sebenarnya dia dalam Islam itu memang dijelasin sangat detail ya kalau kita mau menikah itu. Iya, benar. Di saat ta'aruf itu kita juga harus apa yang kita suka, apa yang enggak, sampai masalah planning setelah pernikahan itu udah dibahas di masa ta'aruf itu, semua udah dijelasin. Tapi nggak tahu ya, aku bukan gengsi orangnya, tapi aku kayak nggak senang kalau dikenalin sama orang itu, nggak senang. Kayak aku merasa masa sih cari pasangan sendiri aja nggak mampu deh. Seakan harga diri kita turun banget gitu ya kak. Nggak mampu gitu, jadi kayak ya aku juga bukan tipe yang harus pacaran, enggak. Tapi intinya aku lebih tertantang, pengen dapat sendiri daripada dikenalin, itu sih intinya. Dan kalau misalnya untuk melanjutkan ke pernikahan itu ada nggak spesifikasi tertentu gitu kak? Untuk kakak misalnya ini kok kamu yang jadi host? ya kan kita konsepnya ngobrol. Tanyain dia. Oke. Kamu yang jadi teror aku. Aku yang harus ngejelasin. Karena konsep tentang kakak ini lebih menarik daripada kami berdua. lanjut. Kalau aku pribadi, aku LDRan nggak apa-apa. Yang penting kita saling percaya kayak gitu. Kalau misalnya yang sistem LDRan ya, kalau misalnya LDRan nggak apa-apa. Yang penting kita saling percaya. Intinya kalau aku pribadi ini, aku nggak tahu ya. Pokoknya sampai sekarang kalau misalnya yang ini ada kawannya aku, ini ada kawan aku nih, dia alim, taat, bla bla segala macam. Kenalan nggak? Jadi aku kayak, aduh nanti dulu lah gitu. Sebenarnya aku sendiri juga kadang berpikir gini, aku kalau di segi karakter laki-laki itu, aku pengen yang dia itu jangan terlalu jaim, gimana bilangnya? Humoris yang pasti, jangan terlalu jaim, tapi jangan tapi jangan banyak bacot juga. Kalau jadi maunya apa sih? Aku bingung mau apa sih? Jangan banyak aturan ya. Gitu. Kalau pacaran dia banyak aturan ya? Ya, termasuk yang banyak aturan ya. Itu kalau misalnya salah satu dilanggar kayak gimana sih? Ada yang dilanggar aturannya? Udah berantem. Tapi berantemnya bentar, nggak sampai berhari-hari, nggak sampai. Tapi emang Lia suka diatur? Enggak. Tapi kenapa kamu menemukan pria yang suka mengatur Anda? Udah, aku mundur ya. Orang dia aja berdua. Sudah jadi hostnya. Silakan. Kayak mana tadi? Kalau yang tadi terlalu panjang di-cut aja, jadi nanti kita buat 1, 2, 3 gitu. Jadi videonya berkesinambungan, admin Mimin. Cukup ya. Ya gimana Li? Tadi kamu bilang kamu nggak suka diatur. Cuman kan pas sekarang mau pingin mengikat perjalanan yang panjang dengan orang yang suka mengatur gitu. Itu konsepnya gimana? Atau kamu emang menerima dia apa adanya atau gimana? Atau kamu cintanya dari segi apa sih untuk dia gitu? Jangan buat dia ragu. Jangan dibilang aku yang membuat kamu ragu ya nanti ya. Nggak, emang gimana? Karena dia orangnya termasuk sabar. Oke. Kan emang dia mengatur. Emang karena dia kan orangnya cepat emosi. Jadi kalau dia ada emosi, udah dia tenangin gitu. Tapi nanti udah baikan, nanti bisa dia ngatur lagi kan. Udah emosi lagi, udah gitu-gitu aja. Nanti udah ini. Berarti nanti kalau terjadi KDRT di rumah tangga kalian, dia yang korbannya ya. Si Bilar korban, bukan si Lesti. Itulah
Kalau banyak yang ngalah, dia yang banyak ngalah. Padahal dia. Dia kayaknya tertekan banget, kayak mau nangis deh. Ya nggak apa-apa, Li, tumpahin aja. Oke, Kak. Aku nggak pengen tutup, kamu aja yang tutup hari ini. Guys, kenapa? Kamu kasih petuah ke teman-teman Inong Talk apa, terus kamu close sekalian. Closing statement sekalian kamu close. Ini kenapa? untuk Kakak video udah kesel. kita. Kalau kesel bilang. Bukan, di tema ini kamu lebih Lebih apa? expert dibandingkan aku ternyata. Kenapa? Aku tidak. Hostnya marah. Awalnya host kok ditanyain dulu hostnya. Oh gitu ya guys, ternyata hostnya lagi sensitif hari ini. Sebenarnya Closing statementnya. Oke, closing statementnya adalah Sekalian kamu tutup nih ya. iya guys, jangan suka baper. Konsepnya kita, aduh, jomblo itu ya happy kayak kita ya kan sih. Jomblo itu adalah termnya menurut kita sendiri. Penilaiannya menurut kita sendiri. Ketika Anda menilai itu negatif, ya akan menjadi negatif. Ketika Anda menilai positif, ya akan positif. Tapi konsep jomblo itu hanya sesaat, tidak untuk selamanya. Jadi kan misalnya sekarang jomblo, nggak mungkin kan Anda jomblo selamanya gitu. Mungkin Anda nggak ketemu dia di dunia, pasti di akhir ketemu, ya nggak sih? Di surga pasti sudah ada gitu. So no worries about that, ya nggak sih? Jadi jalanin aja bahagia, senyum gitu. Nggak perlu dengerin nyinyiran orang, nyinyiran tetangga. Bahkan orang tua pun ketika Anda nggak senang, ya ungkapkan gitu. Nggak perlu, Ma, Pa, nggak usah paksa aku gitu kan. Aku nih masih jomblo ya karena usiaku masih muda mungkin ya. Itu bukan konsep durhaka, itu konsep bagaimana kita mengkomunikasikan hal yang kita tidak suka kepada orang lain sehingga orang juga bisa mengerti gitu. Ya nggak sih, Kak? Iya. Nanti ketika kita memendam akan hal itu, ya udah itu kan menjadi masalah buat kita juga gitu. Oke, sekarang Closing tadi Kak host pertama. Oke teman-teman, karena hari ini pembicaraan kita sangat random ya. Jadi nggak tahu nih udah melebar kemana-mana, tapi pasti asik untuk disimak. Karena biasanya kalau ngomongin masalah jomblo itu nggak tahu ya, banyak yang tertarik gitu. Apalagi jomblo ada yang tersakiti, jomblo yang suka dinyinyirin sama netizen gitu kan. Jadi kalau petuah aku sendiri nih, ya lebih baik kamu lama menyendiri daripada kamu salah pilih gitu ya. Jadi lebih baik menemukan pasangan di waktu yang menurut para tetangga kamu udah telat, tapi kamu bahagia daripada kejar-kejaran untuk menikah tapi kamu harus menderita gitu ya. Kalau Lia sendiri kayak gimana? Closing statement dari dia apa nih yang udah mau nikah atau jomblo lagi? Nggak tahu dia. Nggak tahu dia. Nggak tahu ya. Udah kalian aja. Udah. Berarti udah cukup sekian teman-teman sharing random kita hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan juga share. Ngomong subscribe kayak gimana? Subscribe dan juga share. Subscribe ya betul ya, kalau bahasa Inggrisnya. I don't know, should I share this? Maybe you can in another. Okay. Dan pastinya nanti kita juga akan update video-video terbaru yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.